Saya Feni Liagik, balik lagi untuk nemenin kalian semua di 76 Rider Session Talk, yang ternyata malam ini kita sudah memasuki episode 11, dan di episode kali ini kita membahas mengenai prestasi rider muda motocross. Karena apa? Karena saya yakin pasti semua yang nonton udah tahu banget bahwa Indonesia ini banyak sekali bakat-bakat muda atau crosser-crosser muda dengan prestasi yang segudang. Nah, ngomong-ngomongin soal prestasi yang segudang, pasti kalian semua nggak asing dong ya dengan prestasinya Zulmi Aristiawan, Agung Andriana, dan juga Diva Ismayana. Yap, tiga lelaki-lelaki ganteng tersebut nanti malam akan ngobrol-ngobrol sama Feni, tepatnya dalam waktu beberapa saat lagi ya. Nah, tapi sebelumnya Feni pengen nyapa dulu nih yang lagi nonton saat ini. Hai semuanya, apa kabar? Ini nungguin Feni, nungguin Diva, Agung, Zulmi, atau jangan-jangan nungguin hadiah nih? Nah, saya udah tahu pasti jawabannya adalah nungguin hadiah. Ya iyalah, karena dalam setiap episode di Session Talk, pastinya kita udah nyiapin berbagai hadiah menarik untuk kalian, gak hanya satu atau dua hadiah aja, tetapi ada beberapa hadiah. Apa sih hadiahnya dan juga gimana sih cara ngedapetinnya? Nah, simak yang berikut ini. Ya, bakalan ada dua kategori kuis yang bisa diikuti. Yang pertama, kuis pertanyaan menarik dengan total hadiah Rp600.000 berupa voucher 76 Rider Shop untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana sih? Caranya tulis nama dan akun Instagram kalian, kemudian tulis pertanyaannya. Contoh nih ya, untuk kuis tersebut, misalkan nama kalian adalah Hari. Kemudian nama akun Instagram kalian adalah hari 13. Jadi tulisnya adalah hari, kemudian @hari13 atau @hari, ibaratnya gitu ya. Kemudian kalian tulis pertanyaannya. Misalkan pertanyaannya bagaimana cara melakukan lompatan yang benar. Nah, kalian juga bisa baca di layar berikut ini. Selain itu, tadi saya sudah mengatakan tidak hanya ada satu kuis aja, tetapi juga ada kuis lainnya juga nih. Jadi kuis yang kedua adalah untuk menjawab pertanyaan dari narasumber. Yap, nanti narasumber akan memberikan pertanyaan kepada kalian, jadi pastikan diikuti dengan serius ya ibaratnya. Jadi nanti kalian bisa ngejawab dengan total hadiah Rp200.000 berupa pulsa untuk 2 orang pemenang. Caranya gimana? Caranya tulis 2 jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh 2 narasumber. Contoh menjawabnya adalah Hari lagi nih namanya misalkan, kemudian akun Instagramnya namanya @hari. Nah, kalian tulis Hari, nama kalian garis miring @hari, kemudian satu jawaban dari pertanyaan narasumber pertama, kemudian yang kedua adalah jawaban dari pertanyaan narasumber kedua. Nah, gampang banget kan ya caranya hari gini untuk ngedapetin hadiah. Jadi pastikan kalian mengikuti sedari awal sampai dengan akhir apa yang Feni obrolin nantinya dengan para narasumber tersebut. Dan tentu saja saya yakin sekali pasti teman-teman semua nggak sabar dong ya pengen ngobrol langsung nih sama Zulmi, Agung, dan juga Diva. Tapi gimana kalau kita lihat terlebih dahulu nih video dari Agung berikut ini. Ya, itu tadi adalah video dari Agung ketika mengikuti sebuah kompetisi. Nah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja Feni panggil ini dia, yaitu ada Agung, ada Zulmi, dan juga ada Diva. Hai semuanya, selamat malam. Oh, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, Zulmi, gimana kabarnya Zulmi? Alhamdulillah baik. Oke, kalau Diva gimana Diva? Baik sekali dong. Baik Agak sedikit sekali. lelah habis latihan.
Habis latihan tadi? Ya, latihan. Oke, kalau Agung, tadi hari ini ngapain aja nih Agung? Sama habis latihan fisik tuh. Oke, habis latihan gym ternyata. Oke lah, kalau begitu nggak usah lama-lama lagi. Gimana kalau kita langsung buka aja sesi Q&A. Dan jangan lupa, Penny pengen ngingetin juga buat kalian jika ingin memenangkan hadiah menarik yang tadi sudah Penny sebutin di awal, pastikan kalian melontarkan pertanyaan untuk Zulmi atau Diva atau Agung. Dan jangan lupa juga diperhatikan jawaban-jawaban dari ketiga narasumber Penny malam ini, karena nantinya juga mereka akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Siapa tahu kalian beruntung dan bisa ngedapetin hadiah dari tim 76 Rider. Nah, pastinya nanti akan kita sebutin di akhir acara. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu, karena Penny pengen mengenal lebih dekat lagi nih sosok ketiga pria-pria muda ibaratnya. Well, Penny pengen tahu dulu dong, Agung, awalnya kamu itu mulai balap dari umur berapa sih? Dan juga alasannya apa kok tiba-tiba langsung pengen jadi crosser gitu? Kalau dari aku sendiri sih dulu sering melihat orang tua main motor juga, diajak ke sirkuit kayak gitu. Nah, mulai main motor itu umur 9 tahun. Umur 9. Di situ mulai latihan dari mini motor sampai ke spesial ini. Oke, berarti ibaratnya bakat yang diturunkan dari orang tua ya. Berarti orang tua kamu crosser? Papa kamu crosser? Dulu sih pernah mengikuti kompetisi kayak gitu. Oke, dan sejak itu kamu punya ketertarikan tersebut dan diterusin sampai dengan saat ini gitu ya? Ya, iya. Oke. Kalau Diva sendiri apakah salah satu dari keluarganya, entah kakak atau mungkin bapaknya juga crosser? Enggak, kalau aku sendiri sih om aku jadi pembalap. Gimana? Om aku yang jadi pembalap. Oh, justru kamu adalah om kamu yang jadi pembalap, terus kamu juga jadinya tertarik. Itu dari tahun berapa sih? Dari tahun 2004 awalnya terjun ke dunia motocross. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun? Setelah itu, ya umur 4 tahun. Wow. Terus langsung setahun doang latihan. Tahun 2005 udah mengikuti Jurnas di kelas 50 cc. Wait, berarti kamu itu ikut ke Jurnas di 2005, umur kamu masih 5 tahun dong? Iya, masih 5 tahun, masih ngedot, masih sama orang tua. Udah, ya. Lucu juga nih ceritanya, masih ngedot tapi ketika di track ugal-ugalan ya, jangan-jangan ya. Waktu itu di pedok ngedotnya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan sama pembalap-pembalap lain. Izin ya ternyata ya. Ya, terus pas balap ya beda di tracknya. Wow, lucu sekali ceritanya. Oh my God. Oke, kalau gitu sekarang kita tanya nih ke Zulmi. Jangan-jangan sih, Zulmi juga ada cerita lucu juga nih. Gimana nih Zulmi, awal mulanya kamu terjun ke dunia motocross? Gimana sih? Kalau untuk saya, awalnya saya terjun di dunia motocross ini di tahun 2012 ya. Dan awalnya itu saya ceritanya baru bisa belajar naik motor harian. Nah, tetapi jiwa balap saya ini sudah mulai muncul. Jadi saya mulai suka trek-trekan di jalan raya bersama teman-teman saya pada waktu umur saya 12 tahun ya waktu itu. Nah, jadi cukup sering juga ugal-ugalan di jalan raya, dan pada akhirnya orang tua saya mendapat laporan nih dari teman-temannya, dari tetangga kalau saya ini sering ugal-ugalan di jalan raya. Nah, jadi pada saat itu juga saya langsung dimarahin nih yang pastinya, karena dulu juga bapak saya juga sempat ugal-ugalan seperti saya pada waktu kecil di jalan raya. Jadi agar saya tidak keterusan kebablasan ya. Jadi saya pada saat itu langsung dibelikan motor trail, dan semenjak tahun 2012 itu saya mulai aktif mengikuti kejuaraan nasional dan kejuaraan provinsi yang ada di Indonesia. Oke, ini lucu-lucu sekali ya cerita awal mulanya, tidak disangka-sangka ternyata. Tapi Zulmi, kamu jujur deh ya, ngaku sama aku, misalkan kamu nggak dilaporin sama tetangga-tetangga kamu ke orang tua kamu, mungkin nggak sih kalau sampai dengan hari ini kamu tidak mengikuti kompetisi sebenarnya nih ibaratnya? Ya mungkin
Bisa jadi seperti itu ya. Ya mungkin saya masih suka trek-trekan di jalan raya, suka ugal-ugalan di jalan raya, dan yang pastinya itu membahayakan saya dan juga orang-orang di sekitar saya juga. Oke, tapi sekarang kan udah terbayar nih di motocross, berarti kalau di jalan raya udah nggak ugal-ugalan lagi dong ya? Ya, yang pastinya kalau untuk ugal-ugalannya sudah di sirkuit ya. Oke. Wow, ternyata dari mereka bertiga ini nggak ada yang sama sekali ceritanya. Oke, keren banget. Dan selanjutnya yang saya pengen tahu kan kalian ini udah memiliki banyak sekali prestasi yang Feni tahu nih ya di dunia motocross sejauh ini. Nah, ada nggak sih yang paling berkesan buat kalian? Apakah mungkin ketika awal banget meraih juara atau gimana nih Zulmi? Kalau untuk saya, yang paling berkesan untuk saya di tahun 2019 ya, karena saya bisa meraih double winner di tahun itu. Jadi saya bisa menjuarai di kelas MX2 Junior B di tingkat kejuaraan nasional maupun tingkat kejuaraan kelas provinsi. Dan sangat senang sekali karena saya bisa menjadi yang terbaik di kedua kejuaraan tersebut. Oke, itu adalah tahun 2019 ya. Nah, selanjutnya Feni juga pengen nanya untuk Diva dan juga Agung, tapi sebelumnya Feni pengen nyapa yang mungkin baru aja bergabung sama kita, tepatnya di Session Talk malam ini di episode 11. Kita ini lagi membahas mengenai prestasi rider muda motocross, yaitu oleh Zulmi, ada Diva, dan juga ada Agung. Dan jangan lupa juga, jika kalian baru bergabung, pastikan kalian mendengarkan dengan seksama apa yang Feni bicarakan dan obrolin dengan para narasumber ini, karena nantinya akan ada hadiah yang menanti untuk kalian di akhir acara. Dan kalau kalian memiliki pertanyaan untuk ketiga narasumber ini, jangan malu-malu, langsung ditulis aja pertanyaannya, karena baik yang menjawab dan juga yang bertanya, jika beruntung kalian akan ngedapetin hadiah dari kita pastinya. Oke, sekarang Diva, kalau Diva, apa sih event yang paling berkesan buat Diva? Kalau saya sendiri, event yang paling berkesan di hidup saya itu menjadi salah satu juara Asia di tahun 2019, juara Asia Supercross. Awal itu cuman mau ngisi ini sih, titel di Instagram, di video data di Instagram, kalau bahwa aku tuh juara Asia Supercross. Jadi setiap malam kepikiran itu aja, aku mau nambah titel di video data Instagram aku. Pamer ya di Instagram. Jadi, aku mau nggak pamer sih, mau nambah ini aja sih, nambah titel di biodata Instagram. Jadi awalnya jadi dari situ, dan di sana itu 4 kali race di Filipina, sehari-hari Sabtu 2 kali, hari Minggu 2 kali. Jadi akhirnya selisih cuma 1 poin sama nomor 2-nya. Jadi ya dinobatkan jadi juara Asia. Wow, pasti panas banget tuh ya persaingannya pada saat itu, makanya nggak bisa terlupakan sampai saat ini. Ya, betul. Oke. Kalau untuk Agung sendiri, event apa sih yang sampai saat ini, sampai hari ini kamu kayaknya nggak bisa move on gitu? Oh, dari saya sendiri sih, waktu tahun 2018 pertama saya balap lagi di motocross, kan sempat vakum dulu, balap dari motocross 1,5 tahun. Mulai lagi itu tahun 2017, dan di 2018 alhamdulillah saya mendapatkan juara runner up nasional kelas MX2 Novice. Dan 2019 saya jadi juara umum di kejuaraan daerah. Itu sih yang paling berkesan. Menarik sekali. Tapi sebenarnya Feni kepo deh, kan tadi kan kalian udah ngasih tahu mengenai awal mulanya gimana dan juga event apa yang kalian nggak bisa move on sampai dengan hari ini. Tapi Feni kepo, selain motocross kalian ada juga nggak sih yang pernah nyoba-nyoba atau sempat berpikir untuk nyeriusin dunia balap lainnya seperti misalkan supermoto gitu? Ada nggak sih dari kalian bertiga ini? Kalau saya sendiri dari awal fokus dan nggak mau pindah lagi? Oh, nggak ada kalau sampai itu. Tapi sampai dinobatkan jadi juara nasional supermoto ada waktu tahun 2017. Jadi juara nasional supermoto. Kalau Zulmi sama Agung, Zulmi dulu mungkin? Kalau saya sih yang pastinya masih belum ada ya, karena saya lebih memfokuskan untuk berkarir di dunia motocross ini. Oke, kalau Agung gimana Agung?
pasti saya juga lebih fokus di motocross, soalnya belum sampai ke kejuaraan nasional. Oke, jiwanya semuanya adalah fighter sejati. Dan selanjutnya nih kita ada pertanyaan dari Dimas dengan akun Instagram @dimas_halilintar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara melatih mental seorang pembalap agar prestasinya bisa meningkat atau stabil seenggak-enggaknya, karena mental dalam balap itu sangat penting. Wah, ini oke nih pertanyaannya. Boleh yang mau dijawab duluan mungkin Zulmi dulu. Kalau dari saya sih, kalau untuk membentuk mental ya, mungkin lebih sering untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan motocross yang ada ya. Karena dengan kita lebih sering mengikuti kejuaraan motocross, maka kita juga lebih sering bertemu dengan lawan kita. Yang pastinya di situ mental kita akan dilatih dan kita juga akan mengetahui seberapa jauh skill kita dan juga skill lawan kita ya. Jadi kita bisa mengukur seberapa jauh kemampuan kita dari berlatih, dan jadi kita harus sering juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada agar mental kita siap untuk bertarung. Oke, jadi intinya adalah semakin sering kita mengikuti kompetisi-kompetisi atau kejuaraan-kejuaraan yang tadi sudah disebutin sama Zulmi, maka mentalnya secara tidak langsung akan terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Ya, betul. Mungkin dari Diva ada yang pengen ditambahin nggak? Kalau untuk melatih mental, benar tadi yang dikatakan oleh Juni, dan saya juga nambahin bisa juga latihan-latihan bareng dengan rival atau lawan kan, jadi kita udah saling mengenal. Apabila latihan ke yang dekat-dekat, misalnya saya dari Bali, latihannya ke Malang atau ke Jawa Timur, jadi bisa terbentuk dalam proses latihan itu. Itu aja sih. I see. Kalau untuk Agung sendiri, gimana sih cara Agung untuk ngelatih mental sebagai seorang pembalap? Ada trik khusus nggak sih? Kalau dari saya sendiri sih sering banyak latihan sama senior-senior, dan benar kata Jumi sama Diva, sering latihan ke sana sini biar ada fighter. Karena kalau sendirian kan nggak ada patokan buat ngejar musuh kita kayak gimana. Benar sekali, sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Zulmi, Agung, dan juga Diva. Semoga aja tadi pertanyaannya sudah terjawab ya tadi, dan selanjutnya ternyata banyak sekali yang saat ini lagi nonton-nonton kita nih, dari, wow, nggak hanya dari Jakarta aja ternyata, tapi ada juga yang dari Malang, ada dari Bali, ada dari Bandung. Mungkin sekarang saatnya Feni untuk sapa-sapa dulu ya, yaitu ada Dava dari Jakarta, halo, terus ada Yuda dari Cibubur, dan juga Mira dari Malang, Arya Guna dari Bali, dan wow, dari Bali ternyata banyak banget nih. Ada Basyufa Anaga dari Bali, kemudian ada Ratnasari dari Bali juga, dan Ratna dari Malang, terus Harvey dari Bandung, Joan dari Depok. Wow, wow, wow. Ini semuanya sepertinya pada menanti hadiah dan juga nggak sabar ngasih pertanyaan untuk mereka bertiga yang ada di layar saat ini. Nah, selanjutnya sambil nunggu yang lain mungkin ingin memberikan pertanyaan sambil typing, Penny juga pengen tahu nih, apakah kalian selama ini kan udah macem-macem prestasinya, kejuaraan-kejuaraan yang diikutin juga udah macem-macem banget, ada nggak sih yang tadinya nih ibarat kata kalian mengidolakan, terus ternyata kalian ketemu, bahkan jadi rival kalian, dan juga ikut kompetisi barengan gitu, ibaratnya kayak ibarat kata zaman dulu adalah kalau misalkan kalian tahu Valentino Rossi dan juga Marc Marquez, di mana dulunya Marc Marquez mengidolakan Valentino Rossi, ternyata ketemu di track dan juga jadi rival gitu sampai sekarang. Ada nggak sih kalian yang kayak gitu? Mungkin Diva nih, kayaknya udah senyum-senyum nih Diva nih. Kalau waktu itu tahun 2017, 2018, dan 2019, saya mendapatkan wildcard dari Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang MXGP Semarang dan Pangkal Pinang. Nah, di sana juga ada beberapa favorit rider saya lah untuk tapi beda kelas, dia di MXGP dan saya mengikuti kelas MX2. Jadi untuk balap bareng belum bisa karena masih saya di kelas lebih bawahnya, dan untuk ketemu untuk fotoan udah kesampaian sih saja. Tapi untuk balap bareng belum. Oke, dan masih menargetkan hal tersebut kah? Masih sampai sekarang. Masih sampai saat ini. Masih.
Oke, sayang sekali tapi kita sempat tertunda sekian lama karena pandemi ini ya. Nanti kita bakal ngobrolin hal tersebut. Tapi Feni pengen nanya ke Agung nih. Agung, ada nggak sih cerita yang kurang lebih seperti yang diceritakan oleh Diva tadi? Ada sih waktu Sabtu kelas kejuaraan FIP di Semarang. Memang Agung cuma ikut kelas Indonesia ya, tapi bisa ketemu idola saya di kejuaraan dunia. Sampai sempat foto-foto bareng. Oke, jadi ini Agung dan juga Diva udah terkabul nih, ibaratnya udah ketemu sama idolanya, udah foto bareng dan segala macam. Nah, kalau untuk Zulmi sendiri, nah Zulmi mungkin juga bisa disebutin siapa sih idola kamu nih, pernah ketemu atau gimana? Kalau dulu waktu kecil ya, saya kan sering mengikuti balapan dan juga sering juga melihat pembalap-pembalap senior yang ada di Indonesia. Kalau saya lebih mengidolakan Mas Aga ya, Aga Riansyah, karena ini bukan karena Aga lagi nonton kan? enggak, ya ini karena Mas Aga itu selain kencang, Mas Aga itu juga jago freestyle. Jadi meskipun pada waktu balapan bersaing dengan lawannya, tapi Mas Aga ini nggak ketinggalan juga melakukan aksi-aksi freestyle yang pastinya membuat para penonton kagum ya. Dan kebetulan juga Mas Aga bisa menjadi partner saya di 76 Rider ini, dan yang pastinya saya sangat senang sekali karena kita biasanya sering juga berlatih bersama dan sering juga sharing-sharing, dan yang pastinya Mas Aga ini adalah senior yang bisa membimbing ya buat saya, karena dari kecil sampai saya umur 20 tahun ini, Mas Aga masih sering juga sharing dan juga seperti melatih saya ya pada saat saya latihan. Oke, jadi awalnya kamu mengidolakan Aga, kemudian ketemu sama Aga, bahkan bisa jadi partner Aga dan juga dimentorin sampai dengan hari ini berarti sama Aga ya? Iya, betul. Jadi kayak mempunyai rasa senang tersendiri gitu buat saya. Wow, menarik sekali ternyata. Oke, nah selanjutnya nih Feni pengen tahu deh, kan sebentar lagi bakalan ada PON nih kalau nggak salah bulan depan ya. Kalian ada yang ikut nggak sih atau jangan-jangan kalian bertiga semuanya ikut PON nih? Wah, Agung ikut. ikut. Nah, Diva ikut PON juga. Saya sendiri ikut mewakili Bali. Oke, dan Zulmi juga ikut PON juga. Ya, saya juga mengikuti PON dan sekarang saya juga sedang karantina ya, yang tepatnya di Malang untuk melakukan pelatihan PON mewakili Jawa Timur. Oke, pas banget nih karena ada pertanyaan dari Ahmad Arif. Gimana strategi kalian untuk menghadapi PON? Tadi mungkin Zulmi udah ngejawab, saat ini juga lagi fokus untuk latihan untuk menghadapi PON. Mungkin selanjutnya Diva bisa jawab nih strateginya apa sih untuk menghadapi PON ini, dan juga kan kita tahu bahwa pesaing-pesaingnya juga lumayan berat nih, diantaranya ya Zulmi dan juga Agung ini sendiri. Untuk di ajang PON, saya turun di kelas 17 tahun ke atas. Seperti yang sudah dialami saya, untuk mengetahui rival-rivalnya di PON nanti, karena sudah terbiasa ke Jurnas dan lawan-lawan rival-rival saya yang di Kejurnas itu adalah lawan saya di PON nanti. Jadi saya sampai sekarang ini sudah bisa mengukur sampai mana kemampuan saya di PON nanti. Tapi untuk strategi saya hanya bisa memantau rival atau lawan hanya lewat sosmed. Itu aja sih. Iya sih, Jadi karena kalau juga nggak ada ajang apapun yang berjalan. Ya. Oke, Jadi cuma bisa memantau lewat sosmed aja untuk kemampuan lawan. I see, kalau gitu. Oke, jadi kalau Diva barusan ternyata dia memantau kekuatan lawan, karena sebenarnya kurang lebih Diva mengatakan bahwa sudah tahu juga kekuatan lawan-lawan yang nantinya akan balapan bareng sama Diva ya? Ya. Oke. Kalau untuk Agung gimana nih strateginya Agung untuk PON? Kalau dari Agung sendiri sih strateginya meningkatkan fisik, mental, sama nyari celah lihat kelemahan lawan. Oke, menyiapkan fisik, mental, dan juga mencari kelemahan lawan ya?
Oke, kayaknya nih udah pada matang banget nih persiapannya mereka bertiga ini untuk PON. Nah, selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan dari Ribut Setiawan. Mas Diva, pernah cedera serius nggak? Kalau iya, trauma atau enggak? Ini kayaknya nggak mungkin trauma. Kalau trauma dia nggak mungkin ikut PON nih bulan depan nih. Terus gimana caranya kembali bangkit biar nggak trauma? Boleh dijawab, Diva? Saya untuk menjawab dari Mas Ribut tadi, pertanyaan yang bagus sekali. Pernah cedera, pernah. Itu sangat serius sekali bagi saya. Di tahun 2018 di Kejurnas Kerilien, kalau nggak salah. Terus untuk cederanya yang saya alami yaitu mata kaki saya pecah, kaki sebelah kiri, dan sudah dipen. Itu memakan waktu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan masa penyembuhan. Dan selama masa penyembuhan itu saya juga tetap melatihan fisik untuk bagian dari perut ke atas. Jadi untuk dari perut ke bawah itu saya rest dulu atau istirahatkan dulu dan bagian atasnya saya tetap menjalankan fisik seperti biasa. Dan untuk melatih untuk trauma enggak juga sih, enggak ada kata trauma untuk sebagai pembalap. Itu ada resiko, dan untuk mengembalikannya itu dengan menonton video-video yang lama-lama aja sih. Jadi tetap nggak ada trauma-trauma yang kata pembalap. Nonton video-video yang lama untuk memotivasi biar recovery-nya lebih cepat mungkin gitu ya? Iya, untuk bisa juga memotivasi untuk bisa lebih bangkit lagi dari jatuh yang atau cedera yang dialami saya. Oke, tapi memang para crosser ini agak-agak aneh ya, karena bahkan saya sempat nanya tuh ya, ketika kecelakaan nih rasa yang dirasakan apa? Wah, adrenalinnya itu memuncak, justru kayak malah ketagihan, tau gak sih? Nah, ini nih, yang kayak gini-gini nih aneh, tapi justru bagusnya adalah yaitu rasa traumanya kan jadi hilang dan juga ya jadi termotivasi untuk get back stronger, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi Feni pengen tahu juga nih, sebenarnya Zulmi sendiri pernah, kalau ditanya pernah atau enggak, udah pasti ya, namanya pembalap pasti pernah kecelakaan. Tapi kecelakaan apa sih yang terparah recovery-nya untuk Zulmi? Kalau saya sendiri sih patah tulang sudah 7 kali ya. Sudah 7 kali? Ya, dan yang terparah itu tepatnya di kaki sebelah kiri. Karena recovery-nya ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 6 bulan ya. Dan waktu itu juga saya sempat berhenti balap nih di tahun 2018, di pertengahan tahun 2018 sampai akhir 2018 saya tidak bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan motocross yang diselenggarakan. Jadi saya harus fokus untuk memulihkan cedera patah tulang kaki saya. Oke, dan ketika itu kan kamu 6 bulan recovery-nya tuh sangat lama sekali sih. Ada perasaan down atau gimana gitu nggak sih? Kalau untuk down-nya sih enggak, tapi seperti ada perasaan menggebu-gebu ingin ikut balap lagi, karena meskipun pada saat saya recovery patah tulang itu, tetapi saya tetap ikut melihat kejuaraan-kejuaraan motocross yang diselenggarakan. Jadi saya melihat lawan saya melihat senior-senior yang bertanding untuk melihat dan sekaligus mengamati cara bermain mereka ya. Jadi selain itu juga saya jadi sangat ingin mengikuti balapan lagi, dan alhasil di 2019 saya bisa mengikuti balapan lagi dan bisa menjuarai kejuaraan motocross di kelas MX2 Junior B. Wah, nggak ada kapok-kapoknya ya perasaannya ya. Nah, kalau Agung, gimana nih Agung? Apakah sempat kecelakaan dengan recovery yang cukup lama atau gimana? Saya pernah dulu pernah patah tangan saya sama. Kalau recovery paling lama sih dari pergelangan dislokasi ya, sampai sekarang masih terasa, sampai sempat pas waktu TC PON nggak bisa ikutan, tapi alhamdulillah dipercayai lagi sama Coach Iwan dan pengurus lainnya. Alhamdulillah saya masih bisa membuktikan sampai setahun recovery sampai sekarang masih ada terasa. Oke, tapi hal tersebut masih ngeganggu kamu nggak sih pada saat balap? Apalagi kan Agung sendiri kan bilang sampai sekarang tuh masih berasa gitu kan, yang ngeganggu nggak pada saat balapan? Kalau
mengganggu sih pasti ada aja, cuman gimana cara kita memotivasinya, semangat pasti hilang lah. Itu sih yang dijalankan. Oke, wow. Kalau begitu, tadi udah dijawab semuanya dan selanjutnya ada pertanyaan dari Raffi Ade untuk Zulmi. Zulmi, gimana sih caranya nge-whip pas balap? Ini kok pada senyum semua ya? Pertanyaan dari Raffi Ade ini ada apa nih? Mungkin Zulmi langsung jawab, Zulmi. Senyum-senyumnya ini soalnya orangnya ada di depan saya. Oh gitu. Iya. Ternyata dia juga ya, makanya langsung ngasih pertanyaan ya. Ya, jadi kalau untuk nge-whip menurut saya sih yang pastinya rider itu harus menguasai betul motor trail yang dia kendarai ya. Jadi dari dasar-dasar motocross seperti menjepit motor trail, seperti cara memegang stang yang benar, dan untuk melakukan whip-nya yang pastinya cari jampingan yang cukup besar dan memiliki air time yang cukup lama, dan kemudian rider juga harus berani untuk memiringkan motor. Jadi di sini rider dituntut harus memiringkan motor seenaknya ya, jadi bisa ke kanan ataupun ke kiri. Dan untuk mengembalikan pada saat whip, mungkin rider bisa agak merenggangkan jepitannya agar motor trail bisa kembali ke posisi lurus pada saat landing, dan apabila motor tetap miring pada saat landing, mungkin itu akan cukup berbahaya dan bisa berakibat fatal. Oke, Zulmi sangat detail sekali dan juga sangat teknis sekali. Ini untuk Raffi Ade, jangan sampai nih Zulmi udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaannya sedetail itu, tapi ketika di lapangan kamu nggak praktekin, jangan sampai ya. Ini nanti Zulmi bakal marah nih. Dia malah lebih jago dari saya itu kalau urusan whip itu. Oh, dia malah lebih jago dari kamu? Iya. Dia ngasih pertanyaan ke kamu hanya untuk pengen menangin hadiah aja mungkin ya? Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Oke, jadi siapa aja nih kalian yang lagi nonton bisa ngasih pertanyaan untuk Zulmi, untuk Agung, dan juga untuk Diva. Karena apa? Karena selain ngasih pertanyaan dan pertanyaan kalian dijawab oleh salah satu atau mungkin ketiganya, kalian juga berhak untuk mendapatkan hadiah jika kalian beruntung dan juga dipilih oleh tim 76 Rider. Selain itu juga nanti kita akan bagi-bagi pulsa masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang kalau kalian bisa ngejawab pertanyaan dari beberapa, mungkin dari Zulmi atau mungkin dari Diva atau mungkin dari Agung. Nah, pastikan kalian menyimak ya, makanya dari tadi saya katakan. Dan selanjutnya nih, kita juga masih menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, tapi ternyata ini saya sampai salah fokus nih, karena ternyata pendukungnya Zulmi dan juga pendukungnya Diva ini rame banget nih ya, pada saling dukung jagoannya masing-masing. Waduh, panas nih kayaknya ya. Ingat, jangan lupa kasih pertanyaan ya untuk Agung juga, untuk Zulmi dan juga Diva. Nah, selanjutnya nih, Penny kan tadi kan sudah sempat membahas juga mengenai beberapa kompetisi yang ibarat kata tertahan, ibarat kata stop udah beberapa musim ini karena adanya pandemi kayak gini. Kalian melihat hal tersebut kayak gimana sih? Tentu rasa kangen pasti ada dong ya untuk ingin berkompetisi lagi, dan apakah porsi latihan kalian jadi kendor karena ibaratnya 1 sampai 2 musim ini sama sekali nggak ada kompetisi? Mungkin Diva bisa jawab. Untuk selama pandemi ini, awal-awal pandemi kemarin kita lihat sisi positifnya. Dari 2018-2019 saya kompetitif di ajang kejurnas maupun internasional. Jadi untuk meluangkan waktu ke keluarganya lumayan kurang. Jadi saya ambil sisi positifnya di awal pandemi ini untuk rest dulu di dunia motocross dan dunia lain. Jadi saya lebih ke bersosialisasi dengan keluarga maupun teman-teman lainnya. Jadi untuk awal-awalnya saya rest dulu, dan mulai 3 bulan setelah SD langsung saya berfokus lagi untuk mengikuti PON nanti aja sih. Jadi saya awal-awalnya dulu untuk fokusnya itu cuman ke orang tua aja. Jadi karena dari 2018 ke 2019 itu kurang waktu dengan keluarga, jadi saya meluangkan waktu itu aja. Untuk awal pandemi, setelah 3 bulan berjalan, tetap kembali ke aktivitas normal sebagai pembalap. Dengan porsi latihan persis sama seperti ketika ada kompetisi, meskipun nggak ada kompetisi, begitu ya?
betul, nggak boleh kurang, nggak nanti harus lebih. Tapi untuk kembali ke porsi latihan itu kita juga nggak bisa instan kan dari lama rest day langsung nggak boleh langsung maksimal karena takut membahayakan diri sendiri. Jadi untuk dari comebacknya dari selama rest day itu kita harus bertahap juga untuk mengembalikan stamina yang normal sebagai sehat. Oh ternyata begitu, dan memang hal tersebutlah yang lebih susah untuk ngejaga pace-nya itu loh ibaratnya gitu ya. Jadi Oke, yang itu yang sangat susah sih menjaganya itu biar stabil. I see. Kalau Agung sendiri gimana Agung perasaannya selama pandemi ini nggak ada kompetisi sama sekali, nggak ada ajang apapun? Iya, sepertinya kita tidak bisa mendengar suara Agung nih ya. Boleh mungkin Agung dicoba lagi Agung? Oke, aman. Jadi gimana nih Agung, selama pandemi nggak ada kompetisi sama sekali, porsi latihan aman? Alhamdulillah aman. Selama pandemi ini sih lebih meningkatkan fisik, stamina, dan meningkatkan skill juga. Dan kemarin kan sempat cedera juga, recovery gitu. Oke, jadi pandemi ini justru dimanfaatkan untuk recovery agar hasilnya nanti maksimal ketika sudah menjalankan kompetisi-kompetisi lainnya atau mungkin yang terdekat adalah PON ya. Ya, Kalau Zulmi mungkin nggak usah ditanya nih, Zulmi nih meskipun pandemi gitu ya nggak ada kompetisi apapun, mungkin balik ugal-ugalan di jalan gitu nggak sih Zulmi? Kalau itu yang pastinya enggak ya. Oh enggak. Yang pastinya lebih memperbanyak porsi latihan dan juga memperbanyak seperti porsi latihan fisik, latihan motor, dan juga tidak ketinggalan yang terpenting itu sebenarnya untuk para atlet untuk menjaga jam tidur ya, karena jam tidur ini sangat penting bagi para atlet karena apabila kita ada kemalaman tidurnya itu bisa sangat mempengaruhi stamina kita pada saat berlatih dan juga bertanding. Oke, saya yakin sekali kenapa Zulmi ngebahas soal jam tidur karena pasti banyak banget yang tidurnya justru berantakan karena pandemi. Selain itu juga perlu dijaga adalah porsi makan. Bahaya juga kan soalnya kalau berat tiba-tiba naik kan pada saat mau balapan tuh kan. Oke, nah selanjutnya kan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih mengenai mereka nih, sosok masing-masing dari mereka di dunia motocross sendiri, dan saya yakin yang lagi nonton saat ini pasti juga udah tahu lah banyak mengenai Zulmi, Diva, dan juga Agung di dunia motocross. Nah, di luar daripada itu yang Feni pengen tahu adalah justru selain motocross gitu ya, yang merupakan passion kalian, apakah kalian ada hobi lain, Zulmi? Kalau untuk saya sih, hobi saya lebih ke mendengarkan musik ya. Dan mendengarkan musiknya itu lebih ke seperti sedang jogging, sedang berolahraga, sedang riding menggunakan motor, dan juga sedang berkendara menggunakan mobil. Nah, saya lebih suka untuk mendengarkan musik karena mungkin itu bisa membuat saya lebih bersemangat untuk berlatih seperti saat berolahraga, dan pada saat saya tidak berlatih, saya biasanya juga lebih suka mendengarkan musik agar tetap tenang ya, karena agar pikiran saya tetap tenang dan tidak kacau pada saat di luar aktivitas latihan fisik maupun aktivitas latihan motor. Oke, jadi ternyata Zulmi ini maksud saya hobinya adalah mendengarkan musik. Nah, ini pengen tahu juga nih, kan tadi kan sudah sempat bilang juga bahwa kamu tuh cinta sekali dengan dunia motocross sebagai pembalap motocross ini. Tetapi kalau misalkan nih, kamu bukan seorang pembalap motocross, kamu mau jadi apa sih? Untuk siapa ini? Untuk Zulmi. Kalau untuk saya sih mungkin saya meneruskan usaha keluarga ya, dan yang pastinya uang dari hasil meneruskan usaha itu ya saya gunakan untuk balapan lagi, karena hobi motocross saya ini udah mendarah daging di dalam diri saya ya, jadi motocross ini bagi saya itu udah sehidup semati buat saya.
Oke, jadi ditanya apa sih misalkan nggak jadi pembalap mau jadi apa, ternyata mau jadi pengusaha untuk muterin duitnya lagi, untuk balik lagi untuk jadi pembalap ternyata. Betul. Baik, intinya pembalap terus garis keras. Jadi hobinya ternyata tadi adalah mendengarkan musik dan mungkin kalau nggak jadi pembalap mau jadi pengusaha untuk ya itu tadi muterin duitnya untuk jadi pembalap lagi. Nah, kalau untuk Diva sendiri, Diva hobinya apa Diva? Hobi saya selain itu terus ada menggambar dan mendengarkan musik. Setelah itu memainkan musik. Oke, Menggambar, gimana? menggambar dan memainkan musik. Oke, menggambar dan juga memainkan musik juga. Dan selain itu, kalau misalkan kamu nggak jadi pembalap nih, kamu mau jadi apa sih? Jangan muterin duit lagi ya untuk jadi pembalap lagi ya. Apa kamu mau jadi apa? Saya sendiri sudah berhenti di dunia balap, nggak jauh juga dari dunia otomotif ke dunia balap. Saya akan melanjutkan tim saya sendiri menjadi pelatih dan meneruskan tim Bali MX ini untuk lokal-lokal rider yang ada di Bali bisa mengikuti sekolah balap yang baik dan benar. Gitu. Oke, jadi ternyata kalau misalkan nggak jadi crosser lagi, nggak jadi pembalap lagi, ternyata kamu memang sudah ada rencana untuk menjadi seorang pelatih ibaratnya gitu ya? Ya, sudah direncanakan itu. Oke, ini banyak banget loh Diva fansnya nih yang dari Bali. Mungkin bisa disapa sedikit kali ya ini yang lagi pada nonton dari Bali, Diva. Halo, Semoton Bali. Halo, Semoton. Hai, Semeton Bali. Ngomongnya gitu ya? Iya. Oke, oke. Nah, untuk Agung di luar daripada balap, kamu punya hobi yang berbeda nggak sih? Ya sih, dari selain hobi balap, olahraga juga di futsal, kadang suka main skateboard kayak gitu. Bermain musik juga suka. Oke, ternyata main futsal juga, terus juga skater juga, dan selain itu, kalau misalkan kamu nggak jadi pembalap, apakah mungkin rencana lainnya kamu ingin menjadi skater profesional? Agung? Oke, sepertinya kita ada masalah audio dari Agung. Tidak apa-apa, yang pasti tidak lupa saya mengingatkan kalian bahwa saatnya kita untuk bagi-bagi hadiah. Saya yakin sekali sedari awal udah pasti menyimak apa yang Feni obrolin sama Zulmi, sama Agung, dan juga sama Diva. Nah, sekarang kita waktunya ke sesi jawab pertanyaan dari narasumber. Dan di sesi ini kalian bisa ngedapetin hadiah 2 pulsa masing-masing senilai Rp100.000. Jadi nantinya 2 di antara 3 narasumber ini akan memberikan pertanyaan dan pastikan kalian ngejawab pertanyaannya dengan format yang sedari awal sudah Feni kasih tahu tadi, yaitu sebutkan nama kalian ditulis, kemudian juga nama akun Instagram kalian, kemudian jawaban 1 apa, jawaban 2 apa. Begitu ya format untuk menjawabnya. Nah, langsung aja kalau gitu untuk 2 riders yang beruntung nantinya akan ngedapetin hadiah yang tadi sudah Feni sebutkan juga. Well, pertanyaan pertama sepertinya Feni minta Zulmi nih untuk memberikan pertanyaan. Zulmi udah siap? Ya, siap dong pastinya. Langsung dikasih pertanyaannya Zulmi. Apakah hobi saya, Zulmi, di luar balap motor? Ayo, apakah hobi Zulmi di luar balap motor? Ini mah gampang banget, nggak mau ngasih pertanyaan yang susah ya Zulmi ya. Ini pasti pada inget lah karena sebelum kita ke kuis tadi kan Zulmi udah ngasih tahu tuh hobinya apa. Ayo, udah ada yang bisa jawab atau belum nih? Apakah hobi Zulmi di luar balap motor? Gampang sekali, ini kayaknya Feni nggak perlu ngasih kisi-kisi deh. Feni langsung memberikan waktu untuk kalian, kalau pengen nulis terlebih dahulu, nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti secara random, bukan cepet-cepetan, secara random akan dipilih oleh tim kita dari 76 rider, yaitu 2 orang pemenang yang beruntung. Jadi itu adalah pertanyaan pertama dari Zulmi. Apakah hobi Zulmi di luar balap? Nah, pastikan kalian udah siapin tuh ya format sesuai dengan yang Feni katakan tadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari Diva. Silakan diberikan pertanyaannya Diva. Jika tidak menjadi pembalap, profesi apa yang akan Diva jalankan atau saya jalankan? Ayo.
Profesi apakah yang akan dijalankan oleh Diva jika dia tidak menjadi seorang pembalap? Ibaratnya ini merupakan ancang-ancang yang sudah dilakukan oleh Diva dari sekarang nih. Tadi dia bilang, kalau nantinya dia sudah pensiun jadi seorang pembalap, saya akan menjadi, pokoknya itulah yang masih nggak jauh-jauh juga sebenarnya dari dunia balap. Ayo, kan? Kurang baik apa? Coba Feni langsung ngasih kisi-kisi. Karena bisa jadi nih ya, kalian langsung benar 2 pertanyaan tersebut, kalian akan berhak ngedapetin voucher, ngedapetin pulsa senilai Rp100.000. Dan kita mencari 2 pemenang. Jangan lupa ya, harus benar dua-duanya jawabannya. Tadi Feni ulangi lagi. Pertanyaan pertama tadi adalah dari Zulmi, apakah hobi Zulmi di luar balap? Pertanyaan kedua adalah dari Diva, yaitu apakah profesi Diva jika dia tidak menjadi pembalap. Gampang banget nih. Jangan lupa ya untuk komentar sesuai dengan format yang tadi sudah Feni kasih di komentar YouTube Live. Oke lah kalau begitu. Sambil nunggu teman-teman semua yang lagi typing untuk ngejawab, untuk ngedapetin hadiah yang tadi udah Feni sebutin, gimana kalau sekarang Feni ajak Zulmi, Diva, dan juga Agung untuk seru-seruan bareng? Mau nggak sih? Jadi jangan kalian aja nih yang ngasih pertanyaan nih. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Oke. Yes. Kita akan main games bareng. Nama gamesnya adalah tebak kata dan tebak gambar. Nanti akan ada potongan kata dan juga potongan gambar nih. Gampang kok, apalagi buat kalian pasti nggak jauh-jauh lah ya dari dunia kalian ini. Dan nantinya siapa yang paling cepat menjawab akan ngedapetin poin dan poin tersebut nanti akan diakumulasi. Jadi kalian akan ngedapetin poin terbanyak di akhir ketika sudah selesai games tebak kata dan tebak gambar ini. Apakah sudah cukup jelas? Terms dan dari Feni? Sudah jelas. Langsung aja skip. Oke, Skuy, langsung aja. Games yang pertama kita mulai. Tebak kata. Ini dia. Hanya bisa didapatkan oleh rider yang berprestasi. Langsung ditebak kolom yang kosong berwarna merah. Piala. Zulmi duluan. Zulmi mendapatkan poin, yaitu Zulmi mengatakan piala. Benar sekali. Oke, Zulmi sejauh ini unggul ya. Dan yang kedua langsung aja kita buka tebak kata. Ini dia nih. Kata lain mendarat setelah Landing. Oke, Diva, landing jawabannya. Sebentar. Ya, Diva mendapatkan 1 poin. Saat ini poinnya Diva dan juga Zulmi sudah sama, yaitu 1-1. Oke, kalau begitu saat ini kalian sama ya, poinnya seimbang. Yang ketiga, siap-siap. Safety gear yang mempunyai fungsi untuk menghalau masuknya debu ke mata. Google. Oke, Diva lebih dulu menjawab. Apakah jawabannya benar? 2-1 untuk Diva, sejauh ini lebih unggul daripada Zulmi. Tapi tenang aja karena masih ada pertanyaan selanjutnya. Tapi selanjutnya bukan lagi tebak kata melainkan tebak gambar. Nah, sudah siap ya kita memasuki sesi tebak gambar. Buat skornya yang masih ketinggalan yaitu Zulmi, tenang aja bisa dikejar di sini. Langsung aja dibuka tebak gambarnya. Ayo, ada yang tahu nggak sih ini apa? Ini adalah salah satu teknik untuk menikung lawan. Cornering kah? Berem. Ya, mungkin bisa dilengkapi lagi. Zulmi. Tikungan berem. Oke, sebenarnya benar ya tikungan berem, tetapi kita menjawabnya adalah overtaking berem. Tapi saat ini kamu benar menjawabnya karena tadi Diva hanya menjawab cornering saja. Oke, overtaking berem. Saat ini kalian mendapatkan skor yang sama yaitu 2-2. Dan pertanyaan atau tebak gambar yang terakhir, ayo rebutan ya, siap-siap ya. Bagaimana kalau yang terakhir tebak gambar kita buka sama-sama? Ini adalah teknik dasar yang wajib dikuasai rider pemula. Jumping. Ya, bener banget, Zulmi. Aduh.
Diva masih mikir gitu ya. Diva masih mikir, ternyata udah duluan tahu jawabannya adalah jumping. Jadi ternyata pemenangnya kali ini adalah Zulmi. Nggak apa-apa dong ya Diva ya. Selisih sedikit. Santai aja. Selisih 1 poin aja. Kayak tadi pengalaman Diva kan ya, selisih 1 poin aja kan. Iya. Oke, kalau begitu ternyata seru banget ya. Tapi karena waktu kita juga nggak banyak, jadi kita harus sudahi tebak kata dan tebak gambarnya yang dimenangkan oleh Zulmi. Selamat ya Zulmi. Saya ini nggak itu loh ya, nggak pakai orang dalam loh ya, emang Nggak nggak pakai tahu. orang dalam loh ya. Zulmi kan sudah menang. Kalau kamu mau hadiah, Zulmi minta sama orang dalam. Zulmi kan menang. Oh ya, kalau itu pasti. Diva, kita akan bergeser ke hal selanjutnya atau segmen selanjutnya yang udah ditunggu-tunggu, yaitu pemenang kuis dan juga Q&A. Tapi gimana kalau kita lihat video dari Diva terlebih dahulu yang berikut ini? Ya, itulah tadi aksi dari Diva ketika berada di track. Dan kembali lagi bersama dengan saya, Feni Lia Agi, di 76 Rider Session Talk episode ke-11. Dan saya yakin sekali ini adalah saat yang ditunggu-tunggu bagi kalian semua para riders yang udah nonton sedari awal, yaitu ini adalah pengumuman pemenang dari kuis episode ini yang sudah diundi oleh tim kita, yaitu tim 76 Rider. Dan 2 riders yang beruntung malam hari ini adalah... Mungkin Zulmi bisa membacakan terlebih dahulu, Zulmi, 2 riders yang memenangkan pulsa senilai Rp100.000, Zulmi. Selamat kepada Raffi Ade, Ahmad Arif, dan Ribut 008 yang telah memenangkan kuis Session Talk episode 11 dan berhak mendapatkan voucher 76 Rider Shop masing-masing senilai Rp200.000. Selamat ya. Oke, ternyata yang disebutkan oleh Zulmi adalah yang memenangkan voucher 76 Rider Shop masing-masing Rp200.000. Bisa dilihat di layar saat ini, yaitu yang memenangkan voucher 76 Rider Shop masing-masing Rp200.000 adalah Raffi.ad_23. Kemudian juga ada Ahmad Arif 6417 dan juga ada Ribut008.r0. Dan selanjutnya mungkin Diva bisa bantu saya bacakan untuk yang memenangkan pulsa Rp100.000. Ada 2 orang pemenang nih, Diva. Untuk pemenang pulsa 100.000 jatuh kepada Chandra nggak terlalu kelihatan nggak, sorry. Chandra KKH. Chandra KKH, dan satu lagi jatuh kepada Syahla dan atau _Syahla.ra. Selamat ya. Terima kasih. Yap, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk yang udah ngedapetin voucher 76 Rider Shop masing-masing Rp200.000 dan kita sudah memiliki 3 nama pemenang. Dan selanjutnya juga tentunya selamat untuk kalian udah ngedapetin pulsa Rp100.000. Kita mendapatkan 2 nama pemenang. Dan tentunya kalian nantinya para pemenang ini akan dihubungi oleh tim kami yaitu 76 Rider dan akan diumumkan kembali di sosial media 76 Rider. Sekali lagi selamat ya. Jangan lupa ditagih langsung ke tim panitia kita yang hubungin kalian nantinya. Well, ini sangat seru sekali malam ini. Pastinya saya sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan untuk Zulmi, Diva, dan juga Agung. Tapi ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih. Saya tentunya mengucapkan terima kasih untuk Zulmi. Terima kasih sekali
Untuk Diva, terima kasih ngobrol-ngobrol dan juga waktunya, dan pastinya juga untuk Agung. Sukses buat kalian untuk kompetisi-kompetisi lainnya, dan yang terdekat adalah persiapan kalian untuk menghadapi PON yang dalam hitungan beberapa hari lagi nih ibaratnya. Sukses ya untuk kalian bertiga, dan semoga saja malam ini obrolan kita bermanfaat untuk para riders yang sudah menonton, dan pastikan juga kalian mengikuti session talk episode selanjutnya, karena pastinya akan ada narasumber-narasumber lainnya dengan tema atau obrolan-obrolan yang nggak kalah menarik. Jadi pastikan kalian semua untuk stay tune dan juga follow sosial media kita, Instagram kita yaitu di @76rider.id. Selain itu YouTube kita kalian bisa subscribe di 76rider, dan jangan lupa untuk like Facebook fanpage kita yaitu di 76rider. Nah, jangan lupa juga nih untuk kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan sesering mungkin, dan juga menjaga jarak. Well, riders, sekarang saatnya saya Venilia Agik, Zulmi, Agung, dan juga Diva untuk pamit undur diri dari Session Talk episode ke-11 ini. Dan biar lebih afdol, gimana kalau kita pamitnya bareng-bareng nih ya? Veni hitung mundur, udah siap semuanya? Siap. Oke, 3, 2, 1. 76 rider. Nyali aja. Ya,